Peredaran gula rafinasi impor akhir-akhir ini tengah menjadi pembicaraan hangat. Bagaimana tidak, keberadaan gula impor tersebut lambat laun menjajah pasar gula nasional kita. Tidak bisa dipungkiri, adanya tangan-tangan mafia dalam jual beli gula juga menjadi faktor di balik menumpuknya gula nasional kita di gudang gula. Pemerintah yang menjadi harapan rakyat untuk mengembangkan industri gula nasional seakan tidak bisa diandalkan setelah di tahun 2014 Departemen Perdagangan melakukan impor gula sebanyak 3,5 ton lebih. Enggak. Silahkan diminum. Terima kasih. Kamu ini Bu ya pakai otak dong. Kenapa? Jangan malu-maluin aku. Masa depan tamu seperti ini pakai air putih gitu. Mestinya gimana? Ayam goreng. Pizza. Loh. Ya kalau mau keren ya pakai modal, Doro. Modal apa? Doro ini modalnya cuma main suruh saja. Nggak pernah ngasih duit. Begini loh, Doro. Apa? Sebenarnya saya itu ya bisa ngasih minuman teh manis, kopi manis. Harusnya. Tapi hari ini cukup air putih saja. Loh, kenapa? Air putih tanpa gula itu kan sudah manis. Ya enggak lah. Iya, kalau ini manis karena yang membuatkan orangnya memang manis. Benar. Minum. Coba ya, manis apa ora? Diminum. Tunggu Pak, ini apa gula di dapur habis atau gimana? Lah, kalau gula sih banyak, Doro. Bahkan gula di pasar juga banyak. Banyak saya lihat loh tadi. Tapi kebanyakan impor. Katanya kita mau jadi bangsa yang swasembada. Lah kok masih suka import? Gula saja import. Tunggu dulu nih. Ini menarik nggak untuk dibahas? Menarik nggak kira? Wah, ini mumpung ya kan? Nah iya. Ada Wakil Rakyat Komisi 4 Pak Mindo. Ya. Dan yang paling penting lagi mantan Menteri Pertanian Bapak Bungaran Saragi. Wah. Kita obrolin Doro. Ya, kayak ngobrol dong, ya kan? Iya. Kenapa ya toh? Kenapa kita kok masih import gula, Pak? Ya kan? Padahal saya dengar kan, ada 1,5 juta ton gula produksi dalam negeri. Gulanya petani-petani ini. Oh, ini petani toh? Iya. Oh iya. Numpuk di gudang, betul kan? Kabarnya karena ini ada gula rafinasi. Lo ngerti nggak kamu? Lo baca koran gula rafinasi, Doro. Apa? Oh, itu pada masuk ke pasar itu. Sehingga gulanya petani tebu ini nggak laku. Gara-gara rafinasi tadi. Rafinasi. Oh gitu. Tapi gini ya, Doro. Apa? Kalau menurut kita itu sekarang mesti jelaskan dulu. Apa itu bedanya gula rafinasi? Gula konsumsi kan? Nah, itu wakil rakyat mesinnya ngerti, Doro. Mereka yang ngatur dulu itu. Oh iya? Iya. Apa sih Mas bedanya tuh? Rafinasi itu apa? Jadi gula rafinasi ini bahan bakunya adalah gula mentah. Yang bersumber dari tebu tadi itu? Yang bersumber dari tebu. Raw sugar. Tapi sama-sama gula? Sama-sama manis. Kimianya sama-sama. Ya, cuma impuritisnya, kadar kotoran tertentu itu endapannya itu jauh lebih sedikit. Tapi saya mungkin bisa tambahkan. Sebenarnya dari gula kristal itu kepada gula rafinasi itu hanya membutuhkan proses sedikit yang berbeda gitu. Dulu kalau gula rafinasi ini masih baru ini sebenarnya kan masuk ke Indonesia. Karena ada Raffi Ahmad. Iya. Jadi dulu pabrik-pabrik kita itu karena yang dibangun oleh Belanda, belum sempat kita rombak. Memang sedikit kesulitan untuk menghasilkan rafinasi itu. Tapi sebenarnya mudah sekali menggantinya itu. Cuman waktu itu ada kekuatan yang meminta supaya ada import begitu toh. Inilah salah satu alasannya kan, bukan pabrik yang ada dimampukan menjadi pabrik rafinasi, tapi ada alasan untuk membuat proses yang simpel masih ke rafinasi itu. Begitu sejarahnya.
Jadi ternyata itu sebabnya rafinasi masih beredar di pasar. Bocor ya. Wah itu gimana sih? Bocor. Itu melanggar peraturan toh Pak, ya kan? Iya. Ada regulasinya kan Pak. Nah saya dengar kan ada 11% tuh ya. Iya, iya. 11% gula rafinasi yang masuk ke pasar. Bocor ke pasar, ya itu yang mematikan gula petani tebu. Ya memang seperti itu. Jadi dulu itu sewaktu diizinkan membangun pabrik rafinasi itu satu ya memang harus gula rafinasi yang dibuat. Kemudian yang diimpor itu diolah dan hanya rafinasi dan itu tidak boleh pergi keluar. Nah, ini dilanggar. Tapi dulu sebenarnya ada juga syarat untuk membangun membangun pabrik gula rafinasi itu, bahwa pembangun pabrik itu harus juga segera membangun kebun tebu juga gitu toh. Tapi nyatanya gimana, Prof? Nyatanya hampir tidak ada. Waktu saya tinggalkan kantor Menteri Pertanian baru ada 2 pabrik rafinasi. Sekarang sudah 11. Ada yang bilang 11, sudah ada malahan 13 katanya kan. 13 padahal waktu kita dulu di kantor itu kita larang untuk rafinasi itu. Kita larang. Ini seleranya gini ya. Kok pemerintah membiarkan aja soal gula rafinasi kan tidak cepat diatasi, bisa mematikan industri gula tuh Pak. Ya memang. Kita ini kan para petani tebu ini kan bisa semakin mukanya sudah prihatin gini ya, makin miskin lagi. Bukan cuma miskin ya, ini lama-lama bisa punah. Benar tuh. Jadi para petani kita ini bersaing dengan petani gula di internasional, tapi itu dibantu oleh pemerintahnya dalam bentuk subsidi langsung dan tidak langsung. Kemudian mereka juga dikalahkan oleh pengusaha dalam negeri. Jadi pada masa yang akan datang, ya kita jangan-jangan kita import nanti 100% gitu toh. Padahal mereka ini kalau diproteksi, kemudian dibantu, mereka ini akan bisa mampu, tapi bukan soal 1 tahun 2 tahun. Kita harus berbicara mengenai 10 tahun begitu. Wah, ini baru kita ada Pak Mindo nih. Gimana nih? Ya. Oh, iya kan? Wakil rakyat ya toh. Ya gimana Pak Mindo ini? Waduh. Jadi ini persoalan bangsa. Bisa dibayangkan kalau mereka mogok semua se-Indonesia Raya tidak tanam tebu, harus mengimpor. Tiba-tiba oleh negara lain tidak boleh impor, tidak boleh kirim ke Indonesia. Jadi apa? Modiar. Nah, jadi karena itu ini harus lebih memberikan perhatian pemerintah daripada petani sendiri. Dan pemimpin-pemimpin bangsa itu termasuk wakil-wakil rakyat kita. Kalau pensiunan tidak ikut lagi gitu ya. Ini PR ini. Tapi biar gimana coba kita dengar pendapat Sentilun. Gimana coba? Ya itu harus diakui Ndoro. Apa? Kalau soal gula ini itu memang selalu menggiurkan. Karena memang banyak menghasilkan keuntungan. Ibarat ungkapan Ndoro, ada gula, ada semut. Nah, kalau sekarang lain Ndoro. Apa? Ada gula, ada mafia. Dan tanggapan Pak Jokowi pada waktu itu luar biasa. Moratorium, stop impor merupakan solusi usul petani Kabupaten Blora. 3 menterinya memble semua.